Kajian hati, tenangkan hatimu. Supaya lebih tenang lagi, kita kasih kesempatan lagi yuk buat curhat Bunda. Silakan. Ada lagi? Ada lagi? Boleh tunjuk tangan? Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heni, tinggal di Pondok Gede, punya anak 4. Suami saya meninggal tahun 2014. Selama perjalanan hidup saya ketemu dengan masa kecil saya yang dimana sama-sama sendiri. Saya jalanin sampai sekarang, dia banyak merubah saya dengan berhijrah, dia pun gak gitu. Tapi keluarga saya tidak setuju karena dengan masa lalu dia yang tidak baik. Tapi dia bercerai hidup, Pak Ustadz. Nah di saat saya jalanin, anak-anak saya tidak setuju. Karena dia mau melamar saya semenjak sekarang ini. Saya jalanin 10 tahun baru dia nembak saya untuk menikah. Tapi tujuannya nikah siri Pak Ustadz. Nah anak-anak ini kan gak setuju Pak Ustadz. Dia bilang ke anak-anak, mama gak mau ketemu sama papa di surga. Bagaimana caranya Pak Ustadz ya untuk meyakinkan keluarga saya dan anak-anak saya tidak setuju dengan pilihan saya. Karena dia memang sudah berubah 90%-nya dengan laki-laki yang soleh, benar-benar soleh Pak Ustadz. Saya harus bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan saya janjinya habis lebaran ini Pak Ustadz. Dia mengajakin nikah Pak Ustadz. Jadi saya bingung, dilema. Tapi ibu cinta sama laki-laki ini? Cinta Pak Ustadz, orang saya bertahan sampai 10 tahun. Ibu siap menjalani rumah tangga dengan laki-laki ini? Lah itu sebenarnya dilema juga Pak Ustadz. Saya karena kalau berumah tangga baru itu kan harus semuanya Iya. harus siap ya Pak Ustadz ya. Iya. Tapi dia tuh galak Pak Ustadz, jadi agak dilema Pak Ustadz. Tapi kalau agama sih saya yakin dia laki-laki yang soleh. Oke. Gimana Pak Ustadz tuh cara jalan keluarnya Pak Ustadz? Makasih Pak Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata masalah rumah tangga menuju ke surga itu bukan hanya dialami oleh pasangan muda yang dari awal, tapi ternyata pasangan yang udah seumur Bu Heni juga masih punya cita-cita. Ingin punya pasangan sesurga, Masya Allah. Gimana itu harus bagaimana Ibu Heni? Iya, ini agak dilema. Bukan hanya beliau yang dilema, AA juga dilema. Saya lagi mikir sebelah mana nasihat yang paling enak ya. Baik, Bunda sayang izin ya. Iya, rumah tangga itu kan tangga berharga untuk menuju surga, betul? Kalau kita merasa dengan adanya pasangan membuat kita bisa lebih dekat dan taat kepada Allah, yuk bismillah. Bismillah. Tapi kalau Bunda ngerasa udah usia begini, anak-anak juga udah pada gede. Kayaknya dengan punya pasangan malah izin ya. Jadi malah bikin repot Jadi izin ya, ibadah jadi kurang khusyuk. Yang tadinya bisa tahajud jadi nggak bisa tahajud. Yang tadinya kita masih bisa mengabdi di akhir kehidupan kami jadi makin riuh karena punya pasangan misalnya. Jadi kembali kalau Bunda merasa dengan pasangan bisa makin yakin, bisa makin dekat, bisa makin taat dengan Allah, bismillah. Tapi kalau Bunda ngerasa jadi malah tambah beban, tambah kewajiban, dan Bunda ngerasa jadi malah hidup nggak karu-karuan, ya rasanya mungkin memilih sendiri akan jadi lebih baik. Tapi kalau kemudian saya udah cinta banget
Udah emang saya mau nikah. Cuman masalahnya anak saya aja yang gak ngizinin. Gak setuju. Bolehkah bagi bunda menikah tanpa izin anak? Kalau bicara syar'inya boleh. Izin ya. Bagi perempuan yang single setelah menikah. Sendiri nih. Sendirian. Sudah menikah. Kalau dia mau menikah lagi. Maka walinya kembali kepada 4. 1 kepada ayah. 2 kepada kakek. 3 kepada saudara laki-laki dari ayah, paman. Dan yang keempat kembali kepada saudara laki-laki daripada ibu, paman. Atau kepada saudara kita, adik kakak laki-laki kita. Anak tidak masuk di situ. Jadi kalau bunda mau maksain bisa. Tapi pertanyaannya, cinta dengan paksaan. Bagaimana dia bisa hadir di keluarga kita? Betul nggak? Makanya izin ya, untuk calonnya bunda, selain meyakinkan bunda, yakinkan anak-anaknya dulu. Betul? Datang, komunikasi, bilang. Walaupun tapi kan boleh, iya boleh. Tapi apakah kita mau berjalan dengan sembunyi-sembunyi, dengan sikap saling menyendiri? Gak mau tegur sapa, menurut Aama kayak memendam luka makin dalam. Betul? Pelan-pelan. Pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang lebih baik itu lebih cepat, belum tentu. Pernikahan itu proses jalan yang panjang untuk mendapatkan keberkahan. Betul? Dan izin ya, anak jangan juga membatasi orang tuamu. Kalau orang tuamu sudah punya pasangan yang baru. Jadi kalau dia sudah ketemu jodoh yang baru, anak gak boleh menghalang-halangi. Jangan, bunda ngapain nikah lagi? Udah, shh. Kamu gak ngerti perasaan ibu. Betul? Maka anak juga tidak boleh menghalang-halangi. Tapi seorang anak sebaiknya memberi saran kepada orang tua tentang pertimbangan yang terbaik. Bunda semoga ketemu jawaban terbaiknya. Bunda coba pikir-pikir lagi lebih dalam. Ngobrol lagi sama anak. Salam buat calonnya bunda. Kalau jodoh gak akan kemana. Semoga Allah berikan jalan yang terbaik. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik, kalau begitu langsung kita persilakan Ahilman untuk memberikan kesimpulan dan akan ditutup dengan muhasabah dan doa bersama. Silakan A. Bunda, tujuan hidup kita adalah surga, maka selama hidup beramalah dengan amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita ke surga. Belajar dari amalan hati. Dikasih nikmat lebih banyak bersyukur. Diberi ujian lebih banyak bersabar. Dengan takdir lebih ridho. Beramal lebih ikhlas. Syukur, sabar, ridho, ikhlas. Amalan hati yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga yang hakiki. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah izinkan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Insya Allah sampai bertemu dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sayangilah kami semua dengan rahmat-Mu. Ya Allah, cintailah kami semua dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, seberat apapun ujian yang menimpa kami mohon ya Allah,
Kuatkan hati dan tubuh kami untuk menghadapi semua ujian yang Kau berikan kepada kami. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Pantaskan kami untuk masuk ke dalam surga bersama dengan keluarga kami, orang tua kami, pasangan kami, anak cucu keturunan kami. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, kabulkan semua doa-doa kami. Amin ya rabbal alamin. Dan bunda-bunda para jamaah dan pemirsa Trans TV, akhirnya kita sudah berada di penghujung acara. Semoga ilmu yang disampaikan sangat menginspirasi kita semua yang di sini, dan kembali lagi semoga kita dipertemukan dengan jodoh-jodoh kita, pasangan kita, anak-anak, keluarga, semuanya dalam surganya Allah. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya saya Meisya Siregar pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Kajian Hati. Tenangkan hatimu.